Di 2018 hampir 70-80% kan pemainnya Persis hasil daripada kompetisi ini, Mas. Anak tersebut apa bisa maksimal dengan waktu yang terbatas seperti itu. Termasuk si pelatih yang men-talent sendiri pun juga capek loh, Mas. 400 orang. 400 orang kalau kita breakdown itu berapa game? Satu game cuma 22 orang. Ya, halo Tribuners sekalian, pada hari ini kita akan ngobrolin tentang sepak bola khususnya di ranah pemain muda di Kota Solo, dan saat ini kita sudah kedatangan tamu dari pembina salah satu SSB di Solo dari PS Mars, Mas Anjas Mara. Selamat sore Mas Anjas. Selamat sore Mas Adi. Apa kabar Mas Dimas? Alhamdulillah sehat. Ya. Oke Mas, ini pada hari ini kita akan ngobrolin tentang animo sepak bola khususnya pemain muda di Solo seperti apa, apalagi kan juga Persis musim lalu juga juara Liga 2. Nah Mas, sebagai permulaan dulu, mungkin bisa dijelaskan sedikit PS Mars itu apa gitu sebenarnya Mas, SSB Mars itu. Ya, oke, Mas Adi. Jadi sebenarnya SSB Mars atau sekarang kan namanya berubah jadi Mars Soccer School. Itu berdiri semenjak tahun 2009 kemarin. Itu sebenarnya adalah embrio daripada PS Mars. Kalau PS Mars itu kan untuk yang senior ya Mas ya, sampai All Star-nya. Itu berdiri semenjak tahun 1918. Jadi sebelum Persis berdiri, PS Mars itu sudah ada. Kan kalau kita browsing di internet kan salah satu pendiri ya. Iya. Jadi kalau sebenarnya dulu Mars itu memang sudah ada pemainnya dari usia dini sampai dewasa, cuman manajemennya masih jadi satu. Nah, semenjak saya mendapatkan amanah menjadi pengurus pada waktu itu, manajemen tersebut saya rombak. Jadi saya buat dua manajemen, PS Mars itu yang senior sampai dengan All Star-nya. Kemudian kalau SSB Mars atau di 2009 kemarin diganti nama menjadi Mars Soccer School, itu untuk pembinaan, murni pembinaan. Jadi maksimal usia 17 dia sudah move atau pindah ke PS Mars. Jadi sudah lulus, istilahnya seperti itu. Oke, Mas tahun 2009 kemudian membuka Mars Soccer School. Yeah. Sebenarnya alasan dibalik pembinaan munculnya Mars Soccer School sendiri seperti apa? Apakah ada potensi pemain muda di Solo? Ini lihatnya seperti apa Mars ini sendiri? Ya, jadi gini Mas ya, kalau dalam dunia sepak bola itu kan seperti piramida. Dari bawah itu kan banyak. Nah, itu kan seleksi alam. Nah, makanya kita itu kan harus bisa memberikan pembinaan secara berjenjang. Yang pada muaranya adalah pemain tersebut nanti bisa mencapai di puncak karirnya atau di top levelnya. Nah, itu yang dari mulai 2009 kita breakdown atau kita pisah antara pembinaan dengan seniornya. Jadi supaya pembinaan itu secara berjenjang benar-benar ada. Dan kalau potensi lokal pemain Solo itu luar biasa sebenarnya, Mas. Cuman karena kemarin itu kompetisi tidak berjalan dengan konsisten, kemudian muaranya juga tidak jelas. Semoga nanti kedepannya tidak seperti yang tahun-tahun kemarin. Saya yakin dengan adanya Persis Solo di Liga 1 ini dan sudah dimanajemeni oleh tokoh-tokoh muda ya, milenial yang faktanya juga bisa promosi ke Liga 1 itu kan luar biasa sekali. Kita patut apresiasi dan itu menjadikan harapan besar, Mas. Harapan besar bagi kita sebagai pembina itu untuk ya lebih bersemangat lagi untuk membina-bina para
talenta-talenta lokal Solo. Oke. Gitu. Tadi kan juga dari muaranya itu kan sempat tidak jelas ya Mas. Sebenarnya kalau di flashback sedikit ke 2009 mungkin ya, sampai sekarang sebenarnya muaranya pada waktu itu dan sekarang itu bedanya seperti apa Mas, mungkin Mas yang dirasakan sebagai pelaku SSB sendiri? Ya, jadi gini Mas, kita harus bedakan dulu ya. Kalau Persis itu kan sudah profesional sekarang ya. Kemudian kalau kita itu kan sebenarnya anggota Askot PSSI Kota Surakarta. Ya. Sebagai rumah besarnya sepak bola di Solo itu ya Askot PSSI Kota Surakarta ini Mas. Nah, jadi kita itu kan melatih pemain-pemain ini untuk diseleksi yang muaranya nanti akan ke Persis tujuan awalnya. Apabila rezekinya pemain tersebut ke Persis ya bisa terakomodir. Apabila mungkin belum rezekinya ya mereka pasti akan mencari ke klub-klub yang lain. Gitu. Tapi tujuan pembinaan di Solo itu ya kita itu mencetak pemain untuk menjadi pemain Persis. Karena Askot PSSI Kota Surakarta pada waktu itu kan juga menjadi bagian daripada Persis. Persis itu adalah klubnya Askot PSSI Kota Surakarta. Tapi karena regulasi dari PSSI yang mana klub itu harus profesional, mempunyai badan hukum dan lain sebagainya, maka dari itu kan mandiri, profesional. Tapi kan muaranya daripada pembinaan di Kota Solo ini kan pasti akan ke sini, Mas. Kalau bisa tertampung ya syukur alhamdulillah sesuai dengan planning kita di awal. Tapi kalau tidak ya mungkin kan bisa lari ke luar daerah, seperti itu. Garis besarnya seperti itu, Mas. Oke, tapi mungkin beberapa mungkin belum ya pada waktu itu belum ya Mas ya. Atau waktu 2009 mungkin sampai 2020 mungkin belum. Bukan Mas, malah justru sebelum 2020 kemarin rata-rata materi pemainnya Persis Solo itu hampir 70 sampai 80% lokalan Solo. Iya. Cuman karena pengelolaan atau manajemennya yang kurang maksimal atau kurang beruntung ya. Nah, itu kan tidak bisa promosi. Tapi ya faktanya pemain-pemain Solo yang lari keluar dari Solo itu juga bisa mengangkat timnya. Tapi kalau dijadikan satu, ya belum beruntung. Ya, belum beruntung. Kita bikin istilahnya belum beruntung gitu aja supaya lebih enak didengar. Ya. Nah, tapi kemarin Persis di tahun 2021 mungkin hanya diisi beberapa pemain dari lokal Solo, nyatanya bisa promosi. Sebenarnya kalau mengelola klub profesional itu poinnya adalah di manajemen, Mas. Kalau manajemennya sehat, otomatis kondisi tim itu kan juga akan terpompa itu. Iya, otomatis itu, Mas. Tapi walaupun dihuni pemain lokal Solo, kalau manajemennya tidak sehat, ya karena saya juga pernah jadi manajer timnya Solo, Persis Solo kan Mas di tahun 2018 itu. Tapi saya hanya bertahan sekitar kalau pada waktu jadi manajer saya hanya bertahan sekitar 4-5 bulan itu. Ya karena merasa saya, waduh ini manajemennya kurang sehat ya sudah saya. Tapi saya percaya untuk kedepannya ya pasti akan lebih baik lagi. Karena ya tidak mungkin kan seperti orang kalau sakit-sakitan kan tidak sehat berarti harus cari obatnya. Nah mungkin sekarang ini sudah ketemu obatnya. Ya, makanya sudah ada ini. Iya, nyatanya sudah Liga 1. Liga 1. Mas kemudian selain bermuara ke Persis ya Mas, kan dari mungkin jebolan-jebolan akademi sebelum istilahnya lulus itu kan juga perlu kompetisi untuk mengasah kemampuannya. Sebenarnya di era 2009 sampai sekarang itu seperti apa Mas kompetisi di Solo sebenarnya itu sendiri? Oke Mas, kalau untuk mau kompetisi itu kan sebenarnya ranahnya Askot PSSI Kota Surakarta. Semenjak saya pegang Mares itu kan kita juara ya di tahun 2000 kompetisi 2016 2017 kemudian 2018 2019 kemarin konsepnya bukan kompetisi tapi konsepnya adalah turnamen. Nah ini berbeda Mas. Kalau turnamen itu kan identik atau sama dengan tarkam.
Tapi kalau kompetisi itu kan berkompetisi. Tapi kalau tarkam itu kan menggalakkan segala cara supaya menang. Nah, anak-anak itu kalau mempunyai mental kompetisi dengan mental tarkam itu berbeda. Kalau mental kompetisi itu hari ini kita kalah, kita akan evaluasi supaya besok kita tidak kalah lagi. Betul nggak? Tapi kalau nggak tarkam tidak ada kata kalah. Begitu kamu kalah selesai. Oh iya. Makanya mereka akan menggalakkan segala cara supaya menang. Nah, anak-anak kalau dididik mental kompetisi dengan mental tarkam ya jadinya juga berbeda. Oh, produknya berbeda. Pasti berbeda, Mas. Nah, harapan kita nanti dengan adanya sekarang Ketua Umum Maskot PSSI Kota Surakarta yang baru itu yang juga tokoh muda juga bisa bersinergi dengan Persis ya, kedepannya nanti potensi-potensi lokal itu ya benar-benar akan bisa terseleksi dengan adanya kompetisi itu. Walaupun sekarang Persis sudah mengadakan seleksi, ya, tapi kan berbeda, Mas. Lebih enak kita memantau pada saat pertandingan kompetisi daripada seleksi. Oh iya. Gitu. Itu mungkin lebih bisa melihat bagaimana chemistry-nya, kemudian satu tim secara keseluruhan itu ya Mas ya. Mungkin. Satu itu, kemudian yang kedua kita akan bisa melihat performa pemain tersebut tidak hanya satu atau dua kali. Kalau tarkam, begitu kita main, kita dilihat, kita kalah, besok kan kita tidak bisa terlihat lagi, Mas. Tapi kalau kompetisi, itu kan di Solo ada 2 divisi. Divisi 1 dihuni oleh 12 klub. Divisi 2 dihuni 14 klub. Artinya di divisi 1, itu satu klub itu akan 11 kali bertanding. Oh iya. Jadi pentalent scouting dari Persis ini kan umpamanya sudah mempunyai bidikan kan, coba kita lihat hari ini main bagus, besok dilihat lagi main bagus, ketiga bagus berarti konsisten. Kalau tarkam, wah ini bagus sekali nih, wah oke, masuk, kan baru sekali, pasti pelatih kan belum mantap dong, dicoba lagi. Mentalnya turnamen dengan mental kompetisi seperti yang saya sampaikan di awal tadi kan berbeda. Loh kok seperti ini? Nah, berarti kan tidak sesuai dengan ekspektasi. Apalagi seleksi, Mas. Kalau seleksi itu kan paling 1, 2, atau 3 tahapan. Ya kalau mungkin pas in, dia akan bermain bagus. On fire-nya. Iya, bagus. Wah, pelatih oke nih. Kemudian seleksi tahap berikutnya kedua. Ini kita bicara tentang plus minusnya ya Mas ya. Antara kompetisi, turnamen, dan seleksi. Begitu hari kedua tahap selanjutnya, pas gak enak badan nih. Padahal potensi anak itu sebenarnya. Tapi pas drop, permainannya tidak sesuai dengan ekspektasi, kecoret. Masa? Kan ya apesnya pemain kan kita nggak tahu. Tapi kalau kompetisi 11 kali pertandingan, coba bayangkan, kita kan akan puas. Oh ini bakalan jadi ini anak. Oh ini anak konsisten. Oh ini anak memang benar-benar bisa diharapkan. Nah seperti itu bedanya itu tadi. Tiga itu. Iya 3 itu. Berarti kedepannya mungkin ada sinergitas antara mungkin bisa disebutnya klub internal PSSI atau Persis Solo dengan PSSI sendiri dan Persis Solo sendiri ya dalam membentuk kompetisi itu di Kota Solo. Ya. Harapan kita seperti itu Mas. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwasanya muaranya pemain-pemain dari anggota 26 klub internal itu kan adalah ke Persis. Rumah besar kita itu adalah Askot PSSI Kota Surakarta. Askot PSSI Surakarta berkolaborasi atau bersinergi dengan Persis Solo untuk menciptakan ekosistem sepak bola yang sehat dengan adanya kompetisi tersebut. Saya yakin tidak dalam waktu yang lama Solo itu akan menjadi barometer sepak bola di Indonesia, bukan hanya di Jawa Tengah, Mas. Dan itu pernah diakui oleh Ketua Umum PSSI bahwasanya potensi lokal di Solo itu luar biasa. Disupport dengan infrastruktur yang ada di Kota Surakarta. Tidak ada lapangan sebagus dan sebanyak di Kota Solo, Mas. Manahan, Sriwedari, Kota Barat, Sriwaru, mau sebut mana lagi? Cuman ya pinggir-pinggir yang belum. Belum dimaksimalkan. Iya, belum dimaksimalkan. Step by step lah. Ya. Ditambah lagi dengan adanya kompetisi semacam itu dari pihak SSB maupun Persis dan
PSSI juga punya semacam bank data pemain juga ya Mas ya. Betul. Ya, kebetulan kita juga sudah input data bank pemain, pelatih dan lain sebagainya yang namanya sinergi Samber Nyawa. SSA kalau nggak salah ya. Sinergi Akademi Samber Nyawa. Iya, SAS ya itu. Jadi itu nanti di situ programnya adalah dari Persis itu mempunyai semacam program yang akan dijalankan ke pelatih-pelatih yang SSB-nya atau klubnya bersinergi dengan SAS tersebut, Mas. Jadi apa yang diharapkan daripada pelatih-pelatihnya Persis itu sudah dijalankan di bawah. Umpamanya metodenya Persis atau Barcelona ya kita contohkan itu kan tiki taka. Ya. Nah kalau Persis ini apa ya mungkin PPP atau pendek-pendek panjang atau apa itu kan akan dirangkum dalam konsep itu yang akan di breakdown ke seluruh pelatih-pelatih yang sudah bersinergi itu Mas. Jadi konsep pelatihan kita itu akan sama semuanya. Klub-klub yang bersinergi itu tadi. Jadi begitu mereka nanti ditarungkan itu ya skemanya ataupun konsep bermainnya itu seperti apa yang sudah diprogramkan daripada pelatih Persis Solo. Yang acuannya adalah Villanesia. Oh iya, Villanesia. Atau filosofi sepak bola Indonesia. Nah, itu kita sangat terbantu dengan konsep itu, program itu kita sangat terbantu. Apalagi itu juga mungkin bisa semacam improvisasi juga ya, Mbak. Betul. Bermain juga. Iya. Jadi apa yang dikehendaki karakter pemain yang dikehendaki oleh pelatih itu bisa sinkron. Kalau di tempat saya itu tik-tak keras, Mas. Itu apa Mas? Tik-tak keras itu ya anak-anak itu adalah pemain bola. Sama yang seperti disampaikan Coach Aji Santoso, bukan penendang bola. Jadi kalau bermain sepak bola itu ya bermain dengan enjoy. Bola kita mainkan dulu. Tik-tak. Kerasnya itu kan tendangan. Ya, tendangan yang memenuhi target atau sasaran seperti itu. Ya istilahnya bola adalah teman dulu ya Mas ya. Seperti itu. Ya. Oke, berarti kan dari Persis sendiri dengan SAS sendiri dari pihak SSB khususnya dari Mars sendiri sangat mungkin sangat welcome banget ya Mas ya, mendukung sekali dengan Kita adanya terbantu. SAS. Terus terang kita terbantu. Sebenarnya kita punya direktur teknis, Mas. Ya. Direktur teknis kita lisensinya juga sudah lumayan, C. Cuman yang untuk bersinergi itu kan juga harus klub-klub yang lain kan juga harus punya satu konsep dan program yang sama. Jadi supaya ya sepak bola di Solo pembinaannya supaya lebih tertata. Tidak punya konsep sendiri-sendiri, menghalalkan secara cara yang penting menang. Istilahnya kalau di SSB nyolong umur. Oh. Ya, anak kelahiran 2007 dianggap ke 2010. itu yang terjadi seperti itu, Mas. Oh ya, kemudian ini dengan selain SAS itu kan juga nanti muaranya ke Persis U16 sama U18 ya Mas ya. Ya, kemungkinan. Elite Pro-nya. Elite Pro Academy. Dan itu kalau dari sisi SSB sendiri kalau melihat anak didiknya saat ini itu animonya seperti apa Mas saat ini sebenarnya? Kalau kemarin kan konsep kita itu konsepnya Persis ya, itu kan yang bersinergi itu diberi panggung sendiri di lapangan Auri kalau nggak salah. Ya. Kemudian yang tidak bersinergi atau belum bersinergi itu diberi panggung sendiri di lapangan Buluan. Yang bersinergi itu kemarin semuanya ngirimkan. Artinya kan berarti punya materi pemain dan sangat support mereka. Karena panggung di Solo untuk turnamen seleksi atau apapun itu jarang, Mas. Makanya dengan adanya panggung yang dibikinkan Persis itu kan sangat luar biasa sekali animonya. Kemudian yang dari non klub-klub yang bersinergi yang seleksi terbuka kemarin saya sempat dengar informasi dan saya juga sempat lewat Buluan itu. Itu parkiran sampai penuh, Mas. Penuh ya. Saya juga heran, ini yang nyeleksi terus gimana gitu. Informasinya kan U18 400. Ya, kemudian U16-nya juga 400 sekian.
sekarang jenengan bisa bayangkan anak tersebut apa bisa maksimal dengan waktu yang terbatas seperti itu. Termasuk si pelatih yang mentalent sendiri pun juga capek loh Mas. 400 orang. 400 orang kalau kita breakdown itu berapa game? Satu game cuma 22 orang. Ya. Berarti sekitar 20 game lah berarti. Lebih loh Mas. Lebih. 20 kali 2 cuma berapa? 80 itu malah. Ini 400 loh Mas. Wah, kerja keras sekali. Ya, ya. Di saat titik pelatih kelelahan itu kan juga tidak akan mungkin bisa maksimal dalam memantau. Karena yang namanya memantau itu kan harus dari segi performance, kemudian dari segi power, dari segi skill, kemudian dari segi visi bermainnya si pemain tersebut, misinya seperti apa. Jadi ya saya yakin usahanya bagus, cuman semoga saja ya pelatih-pelatih yang mentalent itu nanti juga bisa mendapatkan pemain-pemain yang sesuai dengan ekspektasinya. Itu. Ditambah mungkin bisa belusuan lah ya mungkin ya Mas ya. Kalau pada waktu ada turnamen atau kompetisi semacam itu ya Mas. Harapannya dia. Sebenarnya kalau ada kompetisi yang berjalan Mas, Persis nggak perlu seperti itu repot-repot bikin seleksi terbuka atau kita tinggal datangi itu kan dapat bank pemain pasti Mas. Itu. Istilahnya itu masih tumbuh lah ya Mas ya, sepak bola di Solo itu mungkin ya untuk di ranah pemain muda. Ya, tapi tetap kita apresiasi apa yang dilakukan oleh manajemen ini kan terobosan. Dulu kan belum pernah ada seperti itu, Mas. Ya, kebetulan sekarang kan Persis Liga 1 harus punya EPA, harus punya youth, harus punya sepak bola wanita ya, maka harus seperti itu. Kalau dulu kan waktu masih Liga 2 kan harus punya tim Suratin doang. Oh iya. Dan itu pun hanya setahun sekali. Nah, dan hanya satu U17. U15 itu kan juga hanya tingkat Jawa Tengah, jadi kan animonya tidak terlalu tinggi. Kalau EPA kan sudah pasti skalanya nasional. Itu. Sekaligus juga melucut anak-anak untuk lebih mencintai sepak bola ya Mas. Faktanya di tempat saya itu setiap hari latihan Mas, Senin, Rabu, dan Jumat, pasca Persis juara. 1, 2, bahkan 4 sampai 5 pendaftar baru Mas di tempat saya. Padahal kita itu sudah punya 3 lapangan Mas. Ini overload semua Mas. Karena siswa saya itu yang tercatat itu 240 something. Yang aktif itu 150-an. Dan saya hanya punya 9 pelatih Mas. 1 direktur teknis, totalnya 10. Direktur teknis itu kan sebenarnya hanya membuat program pelatihan, tapi sekarang terjun sendiri. Membantu. Ya karena kurang Mas. Idealnya 1 pelatih itu kan pegang ya 1 tim lah. 15. Nah kalau 10 berarti kan 150. Lah kalau siswanya 200 kan minimal saya harus punya 15 pelatih Mas. Iya. Iya. Ya karena di SSB saya itu bukan profit oriented Mas. Kita pendaftarannya gratis. Satu-satunya SSB di Kota Surakarta yang pendaftarannya gratis hanya di Mars Soccer School. Itu bisa dicek. Pendaftaran loh ya. Tetapi kita mewajibkan pemain tersebut untuk beruniform. Maka diwajibkan untuk membeli jersey latihan. Itu bisa dibayar 2 kali. 1 setel kita hargai 100.000. Itu bisa dibayar 2 kali. Jadi kan ya apa namanya masih terjangkau toh Mas. Kemudian per minggu latihan 3 kali itu 10.000 SPP-nya per minggu. Per minggunya. Artinya sekali datang kan hanya 3.000 something. Iya. Itu kan terjangkau tuh Mas kalau untuk anak-anak usia dini. Karena ya dari awal memang saya sampaikan kita tidak profit oriented, tapi kita murni pembinaan.
maka kita mencari talenta pemain. Bahkan saya itu kalau longgar Mas, itu saya tuh masuk pelosokan ke kampung-kampung Mas. Kan banyak sekarang anak-anak itu yang kalau istilahnya pada waktu saya kecil itu bu-buan boto. Oke, berarti Bal-balan pakai bola plastik, gawangnya adalah Dari bata. bata. Ya, itu kita bisa lihat kok Mas. ya. Oh ini anak ini potensi, oh anak ini kayaknya bisa. Saya tanya, nang cah bagus mbok, apa ini bal-balanmu mbok? Melu SSB, wah kalau mboten gak ada harta pak, gitu mbak sepatu, itu kita beri beasiswa Mas. Bahkan saya support sepatu. Kita walaupun SSB amatir tapi alhamdulillah kita punya sponsor Mas. Iya, dan sponsor ini yang tertempel di jersey kita. Alhamdulillah sampai dengan saat ini semenjak saya mendapatkan amanah masih konsisten sponsori kita. Jadi ya amanah tersebut saya pegang kuat dan juga saya implementasikan di bawah. Sekarang golek ganjaran tuh Mas. Dan banyak Mas anak-anak yang potensi tapi kebetulan masih di bawah kata cukup. Nah, itu kita akomodir. Bebas SPP, kita beli jersey, bahkan kita belikan sepatu. Dan banyak yang jadi, Mas. Banyak yang jadi. Mungkin contohnya Mas? Contohnya sekarang yang bersangkutan di KKO. Masuk di KKO dan terpantau Garuda Select dan Timnas Pelajar. Saya nggak perlu sebutkan namanya, apa namanya, karena begini Mas, kalau saya sebutkan namanya, kemudian yang bersangkutan mendengarkan atau melihat seperti ini, pemain tersebut nanti yang saya takutkan jumawa. Ini bahaya. Di usia yang masih labil, kalau dia sudah merasa bintang, itu kita tidak mau menyebutkan yang sudah dapat klub yang di kita yang real aja yang terlihat itu di KKU SMA 4 itu ya. Dan kemarin kebetulan anak-anak tersebut diambil Bayangkara FC untuk ikut Piala Suratin U17 juara 1 nasional. Itu anak-anak Solo semua. Anak-anak Solo dia. Kerangka timnya itu anak-anak Solo semua. Tahun 2021. Kemarin berarti Mas? Baru kemarin. Anak-anak Solo semua. Dan bisa mengangkat nama SMA 4 dari Kota Surakarta. Bisa dicek Mas nanti kalau juara Piala Suratin U17 tahun 2021-22 kan itu dari mulai 2021 sampai 2022 Mas. Dan kebetulan finalnya kemarin kan saya juga nonton langsung dapat undangan dari manajemennya Bayangkara. Nah, itu contoh konkretnya. Tapi kalau bicara tentang star syndrome sendiri itu memang sangat mungkin sangat ditakutkan khususnya di anak-anak muda sekarang dia Mas. Banyak kan Mas yang seperti itu. Jadi ya kalau saya membahasakan jumawa ya Mas. Dan yang saya tekankan ke anak-anak saya itu jangan takabur. Jangan merasa kamu sudah, karena ini kan proses. Menuju puncak itu kan melewati banyak anak tangga. Jadi jangan sampai kamu itu terlena. Kamu harus terus konsisten. Dengan sepak bola kamu bisa mengangkat derajat keluargamu. Kamu bisa mendapatkan pekerjaan. Bahkan kamu bisa mendapatkan jodoh. Betul kan Mas? Nah, maka dari itu ya sebelum semuanya di tangan ya jangan sampai itu yang saya tekankan ke anak-anak seperti itu. Tetap low lah ya, low profile. Saya kalau mengibaratkan kamu harus menerapkan ilmu padi. Semakin berisi itu kamu harus semakin menunduk, bukan semakin tegak. Apa? Ya takabur itu tadi istilahnya seperti itu. Itu yang kita tekankan. Untuk dari misalkan balik lagi Mas tentang kompetisi dan turnamen sendiri dari pihak SSB sendiri sudah pernah ngobrol nggak sih Mas sebenarnya dengan PSSI, Persis Solo atau bahkan Pemkot Solo sendiri itu Mas? Ya. Ngobrol. Ini kita evaluasi ke belakang ya Mas.
semenjak 2016, 2017 itu kompetisi yang diadakan Askot PSSI Kota Surakarta. Kalau 2018, 2019 saya tidak mau membahas. Walaupun juaranya juga Mars. Tapi itu konsepnya adalah turnamen. Dari 26 klub yang ikut hanya 25. Artinya ada satu klub yang ketinggalan. Nah ini kan sudah tidak mau saya bahas. Yang saya bahas adalah kompetisi resmi PSSI Kota Surakarta, Askot PSSI Kota Surakarta, Divisi 1 dan Divisi 2, musim kompetisi 2016-2017. Itu saja. Muaranya adalah di 2018 hampir 70-80% kan pemainnya Persis hasil daripada kompetisi ini, Mas. Tapi di 2019 itu kan sudah kebetulan pada waktu itu kan pindah ke Madiun ya, Mas. Itu kan tinggal beberapa pemainnya Persis. Karena sudah tidak ada kompetisi. Jadi pelatih sendiri kan juga melakukan seleksi, bahkan cari pemain lewat agen. Kalau 2017, 2016 datang langsung. Kan banyak kompetisi, ada Bayu Nugroho, Didi Cahyono Putro, Akbar Yansa, siapalah, banyak sekali lah, Mas. Bahkan dari legendnya Solo, Mas Agung Setiabudi itu kan juga hasil daripada kompetisi internal. Nah setelah itu ya karena rumah besarnya ini tadi tidak menjalankan ADART dengan baik lah. Makanya tidak ada kompetisi yang berkesinambungan itu, Mas. Dan sekarang pun mungkin sedang berbenah lah, Mas ya. Mungkin berbenah dan bertumbuh bersama. Ya 1 April kemarin sudah ada ketua umum terpilih Askot PSSI Kota Surakarta, Dr. Rio Arya Surendra. Kebetulan kan juga tokoh muda. Nah ini kan baru menyiapkan pelantikan gerbongnya. Exco-exconya siapa, kabinet-kabinetnya siapa. Saya yakin nanti setelah ada pelantikan pasti mereka akan melakukan program kerja. Dengan catatan, yaitu tadi loh, Mas. Ada venue-nya dulu, Mas. Ya kalau Askot punya program kerja mau mengadakan kompetisi tapi venue-nya tidak available, bullshit kan, Mas? Jadi artinya Askot PSSI Kota Surakarta berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di Kota Surakarta, pemerintah kota, yang pasti bersinergi dengan Persis, menyiapkan venue. Klub-klub sendiri kan juga pasti akan backup, pasti juga akan menyiapkan materi pemainnya sebaik mungkin untuk. Nyatanya kemarin seleksi juga klub-klub juga pada mengirimkan. Kita menggebu-gebu. Semangatnya. Kalau masalah finansial kan Askot PSSI dapat APBD. Menggelar kompetisi kan bisa dibiayai dari APBD tersebut. Cari sponsor kalau venue-nya available. Karena kan besok Juni, Juli 2023 kan yang pasti 5 venue kan steril semua buat Piala Dunia. Bahkan mungkin dimulai dari bulan Januari, Mas. Nah, padahal lapangan-lapangan yang tidak dipakai Piala Dunia kan, ya mohon maaf, mungkin kan juga tidak standar. Tinggal mana Karangasem, Kartopuran, Jajar, Sumber, terus Nusukan sama Losari. Tahu sendiri tadi saya lihat videonya lapangan Losari kayak gitu. Nah itu lapangan kayak gitu aja anak-anak animonya latihan tinggi. Apalagi dibenahi ya, Mas. Apalagi dibenahi. Iya. Kejutannya tambah itu, Mas. Pasti, Mas. Ya itu tadi yang saya sampaikan di awal tuh, Solo akan menjadi barometer itu nanti. Saya yakin pasca Piala Dunia yang ada di Solo, venue sudah dikembalikan ke Pemkot, pasti kan juga akan dimaksimalkan oleh klub-klub, Mas. Mau buat apa lagi, Piala Dunia sudah selesai, lapangannya sudah bagus-bagus. Kalau tidak dirawat, tidak digunakan, ya malah rusak. Iya. Eman-eman. Iya. Memang venue itu memang mungkin masih jadi PR juga ya, Mas, di Solo ini, Mas. PR besar, Mas. PR besar. Ya karena itu tadi sudah jadi bagus-bagus, tapi disiapkan buat Piala Dunia. Artinya kan sebelum Piala Dunia usai kan, ini kan masih menjadi tanggung jawab besar untuk ajang perhelatan dunia itu tadi. Ya. Setelah perhelatan Piala Dunia selesai kan pasti akan dikembalikan ke warga Solo. Gue kompetisi. Dan ini menjadi tantangan tersendiri nih. Iya.
memang dari tantangan itu. Apalagi kan juga fasilitasnya juga sangat bagus juga untuk yang 5 itu ya Mas ya. Bagus banget Mas. Ada ruang ganti, kemudian ada tribun, ya parkiran juga luas. Juga. Cukup representatif lah untuk menggelar ajang kompetisi klub-klub internal itu. Oke, Mas, untuk harapannya nanti untuk misalkan dengan khususnya Persis Solo sendiri itu kedepannya seperti apa Mas? Harapannya sebagai pelaku SSB di Solo, harapannya? Saya mempunyai 2 harapan besar terhadap Persis Solo Mas. Yang pertama adalah Persis bisa terus bertengger di Liga 1. Syukur-syukur bisa juara dan bisa lolos Liga Champions Asia. Itu harapan besar kami. Kemudian harapan besar kedua, kita sudah mempunyai harapan supaya pembinaan yang ada di Kota Solo ini tadi bisa terakomodir. Walaupun tim Liga 1-nya dari seluruh Indonesia, tapi tetap ada orang Solonya. Tapi kan di bawah-bawahnya women, kemudian youth 20, 18 dan 16-nya seperti yang sudah dijalankan seleksi kemarin, ya ada potensi-potensi lokal Solo yang terakomodir dan bisa promosi ke tingkat atasnya. Yang 16 bisa ke 18, yang 18 bisa ke youth, yang youth bisa ke senior. Kemudian dan bisa terus berkesinambungan Mas. Artinya dari pembinaan kita di SSB ini tadi kan terus bisa mensupport pemain. Nggak perlu kita cari klub-klub keluar kemana-mana gitu loh. Wes ning Solo wae. Dan ini bisa saving cost nanti di manajemennya ini tadi. Kalau kita kontrak pemain-pemain apalagi yang naturalisasi kan itu angkanya juga luar biasa ya Mas ya. Nah, kalau anak-anak lokalan itu kan di standar gajinya kan tidak seperti yang kalau kita bandingkan dengan yang dari luar kan pasti akan lebih safe atau Mas. Nah itu harapan saya seperti itu. Dan juga tidak lupa kalau mungkin pride-nya dan mungkin gedeknya juga. Ya pastilah Mas. Kalau main ngomai dewe. Pride-nya adalah ya untuk bermain dengan Persis Solo sendiri. Ya itu tadi seperti yang saya sampaikan sebelum 2021 atau sebelum 2020 sebelum manajemen baru kemarin itu kan kita di Liga 2 materi pemainnya kan di lokalan Solo semua. Cuman manajemennya kan kalau menurut saya kan kurang sehat. Iya. Nyatanya kan dijual 3 kali berturut-turut loh Mas. Semenjak didirikan PT Persis Solo Saestu itu di tahun 2014. Iya kan? Ya. Dari Ascot yang membidani melahirkan PT Persis Solo Saestu, kemudian dijual ke Pak Sigit Hadyowibisono, kemudian dijual lagi ke Pak Wijaya. Itu kan dalam rentan waktu hanya 5 tahun. 5 tahun 3 pemilik. Bagaimana bisa sehat manajemennya? Ya. Makanya tadi saya juga menyampaikan supaya manajemen ini konsisten. Bisa kan masih muda-muda. Nah, kalau bisa sampai selamanya konsisten dengan konsep seperti ini, saya yakin 5-6 tahun ke depan itu akan dihuni pemain-pemain lokalan Solo semua dan bisa ya yang saya sampaikan tadi barometer sepak bola itu ada di Solo. Barometer sepak bola nasional itu ada di Solo. Karena kita sebagai pembina dengan Persis sebagai manajemen profesional kan sudah bersinergi Mas. Makanya namanya sinergi sambar nyawa itu tadi kan seperti itu. Kita mensupport manajemen profesional yang memanage secara profesional itu ya pasti akan melahirkan prestasi. Apalagi manajemen juga mungkin ada keinginan kalau kedepannya skuad muda Persis mayoritas itu juga dari Solo. Ya. Diimplementasikan dengan seleksi-seleksi dari klub-klub internal dan dari Solo Raya itu tadi. Berarti memang ada optimis sendiri kelihatan. Ya, saya optimis dan harapan saya sangat besar sekali. Dan saya menomor 2 atau menomor 3 kan bocah-bocah Mars kudu katut. Tidak seperti itu Mas. Saya objektif. Kalau memang pemain-pemain saya tidak sesuai dengan ekspektasi pelatih, silakan dicoret, tidak ada masalah. Tapi kalau pemain-pemain saya itu
ada pemain-pemain dari klub lain yang sesuai dengan ekspektasi pelatih, ya silahkan. Yang penting kan kita sudah memberikan kontribusi, Mas. Perkara tinggu itu kan urusan Gary. Saya sampaikan ke pemain-pemain, ya gue berarti kudu latihan ditambah li. Lu semangat meneh aja melek bengi aja ngegame bae. Ya, saya seperti itu. Kamu dicoret saat ini bukan kiamat bagi pemain sepak bola. Kamu harus bisa introspeksi, harus bisa lebih termotivasi. Tahun depan seleksi lagi. Kalau belum keterima lagi ya dicoba lagi. Kalau usiamu masih nyanda, kalau usiamu belum nyanda, ya mungkin dudu rezekimu, golek klub liya. Neng klub liya ya ora katut, ya wis berarti kowe bakulan wae rasa dadi pemain bal. Digawe penak wae to, Mas. Itu. Istilahnya juga mengembangkan mental juga lah ya, Iyalah. Mas, dengan macam itu. Tidak harus kamu itu punya cita-cita itu tidak harus tercapai. Tinggal usahamu seperti apa kalau pengen kamu mencapai cita-citamu. Kan seperti itu kalimatnya. Kalau pengen saat ini dicoret, kita bisa melihat mental si pemain tersebut, Mas. Terus ogah-ogahan, ngelukro. Berarti kan bukan mental petarung, bukan mental pemain sepak bola. Tapi begitu dicoret, besoknya dia lebih bersemangat lagi, orang mutung. Ini Kisah digulai. ya seperti ini. Ya, berarti jiwamu petarung. Dan bahkan kita bantu, Mas. Kita bantu mencari ke klub-klub keluar kalau memang rezekinya bukan di Solo. Karena kan rezeki kan sangat marah loh, Mas. Tidak harus di tempat di mana kita dilahirkan. Itu kita objektif aja. Ya duduk rezekimu kayak apa nyata. Neng kanggumu. Kanggune kanca-kancamu. Tapi duduk kanggone pelatih yang ngerti ini tadi. Ada wadah yang mungkin lebih besar dan cocok buat kamu misalkan macam itu. Ya, seperti itu. Kayak pemain-pemain saya itu kan ada yang di Liga 3, ada yang di Liga 2, ada yang di Liga 1. Kalau break tidak ada kompetisi seperti ini, jenengan kalau datang ke Warasan hari Senin sama Kamis, itu pemain Liga 1, Liga 2, Liga 3 ada semua tuh, Mas. Ya kecerok-kecerokan, ya gojek-gojekan seperti itu biasa. Tapi setelah musim kompetisi berjalan, mereka akan seleksi kemana-mana. Ya kalau rezekinya Liga 1 ya bisa keterima. Kalau rezekinya Liga 2 ya bisa katut. Kalau rezekinya Liga 3 ya wis cedak-cedakan, yang penting cedak omah. Persepi Liga 3, Persika Liga 3. Iya toh, Mas? Persija kemarin kan nggak ikut. belum waktunya kalau itu. Persika, Persebi kemarin kan ya banyak anak-anak kita di situ. Apalagi Persebi kemarin juga berbicara banyak kemarin di sampai lolos Jawa Tengah itu kan sampai nasional kan ya lumayan. Minimal kamu 6 bulan gajian. Iya toh, Mas? Nggak kering-kering amat lah. Iya. Oh ya mereka masih kuliah, masih sekolah, belum butuh banget untuk masalah finansial. Yang penting kamu bisa menunjukkan kualitasmu dan kemampuan. Iya. Ada yang satu anak ikut ke Sidoarjo, dilalah promosi. Ya, ini rezekinya duit tuh, Mas. Ada yang ikut Persipal, dilalah yo moncer ning kono yo promosi, ya kan. Ada rezekinya masing-masing. Nang kene ngegal keguluke terus durung karuan nang kono dhek iso ngegal keguluke terus. Nang kene mejen durung karuan nang kono dhek yo mejen. Kan seperti itu, Mas, ya, karena ya semuanya sudah ada yang mengatur, tinggal usaha kita. Oke, Mas Anjas, untuk sementara itu dulu Mas pembicaraan kita tentang dengan pemain muda dan ekosistem di Solo, terkhusus juga dengan Persis Solo. Terima kasih sudah hadir di podcast Persis hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, Mas. Iya, terima kasih Mas Adi kesempatannya. Oke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.